warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mengikuti pelajaran ngaji tematik. Tepatnya akan kita mengenal hikmah dari lafadz pola atau wazan yang berbunyi fa'ala. Karena dalam pelajaran ilmu alat, kalau kita membahas tentang kata kerja, itu pasti juga membahas tentang pola-pola dalam kata kerja. Nah, sekarang akan kita ungkap Maaf, hilang suaranya, Ustaz. kerja yang lainnya. Kita buka dulu cat singkat mengenai lafadz fa'ala sebagai pola atau wazan untuk menimbang-nimbang suatu kata kerja dalam bahasa di Al-Quran. Kita buka dulu catatan yang pertama. Kata kerja di Al-Quran kalau dilihat dari jumlah huruf nazala artinya turun. Ya. Ini contoh kata kerja di Al-Quran yang terdiri 3 huruf, misalnya berbunyi nazala, yang artinya turun. Karena di Al-Quran jumlah huruf dalam kata kerja itu minimal 3. Minimal 3. Ya, bentuk asli huruf di Al-Quran kata kerja minimal jumlahnya 3. Maka dari itu saya langsung tampilkan contoh kata kerja yang berjumlah 3 huruf. Karena nggak ada yang 1 huruf atau 2 huruf, karena minimal adalah jumlahnya 3. Contohnya nazala yang artinya turun. Misalnya kataba artinya menulis. Ja'ala artinya menjadikan. Kholaqa artinya menciptakan. Ini contoh beberapa kata kerja yang jumlahnya 3 huruf. Kholaqa, kho, lam, qof. Kataba, kaf, tak sama ba. Saya contohkan satu sudah mewakili yang lainnya. Nazala artinya turun. Berikutnya, kata kerja di Al-Quran juga ada yang berjumlah 4 huruf. Misalnya, dari lafadz nazala tadi ditambahi 1 huruf, maka menjadi lafadz berubah bunyinya anzala. Anzala artinya menurunkan. Jadi tadi saya contohkan 3 huruf, misalnya berbunyi nazala. Nah, dari kata kerja yang berbunyi nazala, itu kalau ketambahan 1 huruf, huruf yang alif berhamzah, maka bentuk jadi berbunyi anzala. Anzala artinya menurunkan. Kalau nazala turun, kalau anzala menurunkan. Nazala jumlahnya 3 huruf, kalau anzala jumlahnya 4 huruf. Nah, sekedar pengetahuan bahwa kata kerja di Al-Quran, kalau jumlahnya 4 huruf, itu bermasuk kata kerja yang butuh objek. Kata kerja yang butuh objek. Nah, catat ya, di Al-Quran, kalau nemu kata kerja yang jumlahnya 4 huruf, itu bermaksud perbuatan atau kata kerja yang butuh objek. Misalnya apa? Anzala, menurunkan. Nah, butuh objek kan, menurunkan apa? Menurunkan Alkitabah, kitab. Wa anzalal kitabah misalnya. Atau wa anzala ma'an, dan menurunkan air hujan dari langit misalnya. Jadi, kata kerja yang jumlahnya 4 huruf, itu bermaksud perbuatan yang butuh objek. Nah, ini contoh. Dari nazala, ketambahan 1 huruf, berubah berbunyi anzala. Mengenai kaidah peletakan alifnya apa di awal apa di tengah, itu pelajaran tingkatan ilmu alat paket 6 ya. Yang merasa ikut kajian paket 6 insyaallah tahu tentang ilmu ini. Tahu. Kita buka dulu berikutnya. Ada juga di Al-Quran kata kerja yang jumlahnya ada 5 huruf. Misalnya dari lafadz hada.
Hada artinya memberi petunjuk. Nah, ditambahi huruf alif, ditambahi huruf ta. Di mana letaknya? Alifnya di awal, taknya tengah-tengah antara ha sama dal. Maka bentuk jadi berbunyi ihtada. Ihtada artinya mendapat petunjuk. Kalau hada artinya memberi petunjuk. Ini contoh 3 huruf. Kata kerja 3 huruf berbunyi hada. Ketambahan 2, 3 tambah 2 kan 5. Maka bentuk jadi ihtada. Jadi apa ihtada? Mendapat petunjuk. Kalau tadi barusan kita bahas tadi, yakni kata kerja yang 4 huruf bermaksud apa? Perbuatan yang butuh objek. Sedangkan kata kerja yang jumlahnya 5 huruf, misalnya alif, ha, ta, dal, sama ya, 5 huruf, maka bermaksud perbuatan yang menindaklanjuti dari perbuatan sebelumnya. Jadi kata kerja di Al-Quran yang jumlahnya 5 huruf bermaksud menindaklanjuti dari perbuatan sebelumnya. Contoh, misalnya saya buka ayat yang pernah kita kenal di juz 1 Al-Baqarah tentang peristiwa adegan Musa memukul batu keluar air. Mukul batu keluar air. Misalnya ya, saya buka dulu ayatnya, saya tulis singkat. Allah perintahkan kepada Musa berbunyi, wahai Musa idrib, idrib pukullah. Wahai Musa idrib pukullah. Pukullah. Dengan apa? Bi'asoka. Dengan tongkatmu. Wahai Musa pukullah bi'asoka. Dengan tongkatmu. Mukul apa ya Allah? Al-hajarah. Batu itu. Al-hajarah. Batu. Nah, setelah dipukul ternyata fan fajarot. Tulisan fan fajarot kalau dibengkal perkata fa-in fajarot. Fa-in fajarot. Maka memancarlah. Oh, berarti batu tersebut ya bisa memancar gara-gara dipukul. Ada kata idrib. Gara-gara dipukul Musa, akibatnya batunya bisa memancarkan air. Oh, berarti batu bisa berbuat memancar air, itu bermaksud menindaklanjuti dari pukulan Musa. Musa mukul dia, batu kan dia ya. Musa mukul dia, maka dia berbuat memancarkan diri berupa air dari dalamnya itu. Nah, tulisan infajarot terdiri 5 huruf. Alif, nun, fa, jim, ro. Ini huruf fiilnya. Sedangkan ta adalah huruf pelakunya. Karena pelakunya adalah air. Air kan muannas, makanya pakai ta. Ini contohnya. Infajarot. Alif, nun, fa, jim, ro. 5 huruf. Apa 5 huruf kata kerja? Menindaklanjuti dari perbuatan sebelumnya. Entah perbuatan dirinya atau perbuatan orang lain. Nah, contoh lagi ada kata kerja 5 huruf. Misalnya berbunyi ittakhoda. Ittakhoda kan menjadikan. Ittakhoda. Berapa jumlah huruf kelihatan? Ada 5. Apa saja kelihatannya? Alif, tak, khodal. Alif, tak, khodal. Ittakhoda menjadikan. Oh, 5 huruf ya? Iya. Taknya double? Iya. Taknya double aslinya kalau diurai dikupas seperti ini. Ittakhoda. Ini mengupas ini. Hamzah ketemu Hamzah. Ittakhoda. Nah, ini kan 5 huruf. Asalnya 3 huruf. Akhoda. Apa akhoda? Mengambil. Nah, kata mengambil, akhoda mengambil. Ketambah 3 huruf diartikan menjadikan. Yang namanya menjadikan bermula dari mengambil dulu. Misalnya, saya mengambil batu. Saya mengambil patung untuk saya jadikan sebagai sesembahan. Oh, berarti ittakhoda artinya menjadikan sesuatu bermula dari proses mengambil duluan. Nah, ini contohnya. Oh, berarti namanya mengambil, berarti perbuatan yang bermaksud menindaklanjuti dari perbuatan sebelumnya. Jadi kenapa kok diambil, kenapa menjadikan? Karena bermula mengambil dulu. Ittakhodarnya menjadikan. Oh, berarti perbuatan menjadikan bermula dari ngambil dulu. Contohnya, saya ngambil si A untuk saya jadikan sebagai pemimpin perang. Saya ngambil si B untuk saya jadikan sebagai wakil saya dalam perang. Saya mengambil si C untuk menjadikan sebagai pemimpin dalam misalnya gedung ini.
Oh, berarti perbuatan menjadikan bermula dari gara-gara mengambil duluan. Ini contohnya. Ittakhadha, contoh kata kerja 5 huruf. Infajaro, contoh kata kerja 5 huruf. Kita balik lagi ke tampilan sebelumnya. Contoh di sini, hada, memberi petunjuk. Nah, setelah Allah memberi petunjuk kepada manusia, maka akibatnya alias akibat positif, manusia ihtada, mendapat petunjuk. Oh, berarti manusia tidak akan berbuat mendapat petunjuk kalau tidak ada perbuatan pihak lain sebelumnya. Yakni apa? Memberi petunjuk. Maka dari itulah kata kerja ihtada bermula dari kata kerja hada, yakni karena lahirnya perbuatan hada, maka lahir berikutlah perbuatan ihtada. Apa hada? Memberi petunjuk. Nah, karena Allah memberi petunjuk, maka akibatnya pihak yang diberi Allah menjadi sebutannya perbuatannya ihtada, mendapat petunjuk. Ini contoh ihdada jumlah 5 huruf kata kerjanya. Apa saja? Alif, ha, ta, dal, dan huruf ya. Bentuk jadi bacanya ihtada. Berikutnya, kata kerja di Al-Quran juga ada yang berjumlah 6 huruf. Misalnya dari lafadz kaburo. Ini bukan kabur loh ya, bukan loh ya. Kebetulan mirip dengan bunyi bahasa Indonesia. Kabur. Kaburo artinya besar. Lafadz kaburo ditambahi 3 huruf. Alif, sin, ta. Maka bentuk jadi berbunyi istakbaro. Apa istakbaro? Merasa besar atau menganggap dirinya besar. Di Indonesia biasa diartikan sombong. Oh, berarti orang yang sombong adalah orang yang merasa besar. Nah, kata-kata besar berasal dari kata kaburo. Kaburo artinya besar. Istakbaro artinya merasa besar atau menjadi besar. Ini contoh 6 huruf. Alif, sin, ta, kaf, ba, dan ro. Maksimal kata kerja di Al-Quran ada 6 huruf. Mengenai mempelajari, kapan kita mempelajari jumlah kata kerja di Al-Quran yang huruf-hurufnya 3, 4, 5, 6? Pelajarannya di tingkatan paket 6. Ketika sudah masuk kajian ayatnya juz 6. Karena belajar tentang namanya tema tentang mujarot mazid. Apa mujarot? Bentuk bakunya. Apa mazid? Bentuk tambahannya. Paket 6 pelajarannya. Kita buka catatan berikutnya tentang kata kerja. Contoh kata kerja yang berjumlah 3 huruf. Misalnya kataba, menulis. Rokiba, mengendarai. Koruba, dekat. Saya ulangi. Kataba, taknya fathah, menulis. Rokiba, kafnya kasro tertulis. Ibarnya mengendarai. Koruba, artinya dekat. Roknya doma. Ternyata kalau kita perhatikan ketiga kata kerja ini, ya beda bunyi huruf tengahnya. Kataba, taknya fathah. Rokiba, kafnya kasro. Koruba, roknya doma. Mengapa huruf tengahnya tidak sama bunyinya? Misalnya fathah semua. Kataba, rokaba, koraba. Atau kasro semua misalnya. Katiba, koriba. Atau doma semua aja. Katuba, rokuba, koruba. Kenapa kok nggak sama ya? Kenapa di Al-Quran kata kerja yang 3 huruf jumlahnya, kenapa tidak sama bunyi huruf tengahnya? Kenapa oleh Allah di Al-Quran kok nggak disamakan aja? Bahwa huruf tengah pasti fathah semua. Kataba, rokaba, koraba. Atau kata kerja 3 huruf, huruf tengahnya kasro semua di Al-Quran. Misalnya katiba, rokiba, koriba. Atau oleh Allah buat semua kata kerja 3 huruf, huruf tengahnya doma semuanya. Sama semuanya. Misalnya katuba, rokuba, koruba. Kenapa tidak disamakan oleh Allah di Al-Quran? Kenapa dibedakan? Ada kataba, tengahnya fathah, ada rokiba, tengahnya kasro, ada koruba, tengahnya doma.
Mengapa tidak sama bunyinya? Jawabannya kita buka pada tampilan berikutnya. Jawabannya adalah karena masing-masing kata kerja bentuk aslinya memang berbeda-beda. Beda apanya sih? Beda bunyi huruf tengahnya. Dan jika dipilah-pilah, dipilih-pilih, diurai-urai, dibeda-bedakan, kata kerja di Al-Quran yang jumlahnya 3 huruf terdiri 3 rumpun. Yang ada yang serumpun fathah huruf tengahnya, ada yang kelompok serumpun kasroh huruf tengahnya, ada yang kelompok kata kerja serumpun doma huruf tengahnya. Sedangkan penyerumpunannya atau pengelompokannya itu pakai alat, memakai suatu lafaz yang dipakai sebagai pola. Jadi kata kerja di Al-Quran ya, yang jumlahnya 3 huruf itu hanya beda huruf tengahnya saja. Ada huruf tengahnya fathah. Oh, berarti kalau kita nemu ketika membaca Quran, nemu lafaz yang berjenis kata kerja yang tengahnya fathah, maka dia termasuk golongan serumpun yang sama-sama dengan kata kerja yang lainnya yang sama-sama fathah. Yang kedua, ada juga kata kerja yang serumpun, berkelompok dalam suatu himpunan, kasroh tengahnya. Ada juga yang serumpun, doma huruf tengahnya. Kita buka catatan berikutnya. Jadi pengelompokan kata kerja yang huruf tengahnya beda, itu dikelompokkan, dihimpun menjadi 3 himpunan, 3 rumpun. Yang cara merumpunkannya atau cara mengelompokkannya itu memakai alat. Alatnya berupa lafaz, yang lafaz tersebut dipakai sebagai pola. Kita buka polanya, bagaimana polanya? Kita buka catatan berikutnya. Setiap kata kerja, maaf ya ini saya ngetiknya lupa tidak spasi. Setiap kata kerja mempunyai rumpun atau serumpun-serumpun alias pengelompokan. Nah, pengelompokannya berdasarkan bunyi harokat. Harokat yang mana? Pada huruf tengahnya. Contohnya katabat artinya menulis, kasaba artinya mengerjakan. Sama-sama fathah kan tengahnya dikelompokkan dalam bentuk pola berbunyi fa'ala. Ini enggak usah diartikan karena pola. Kan fa'ala airnya fathah, air warna biru mewakili warna biru taknya, mewakili warna biru sinnya. Kataba, kasaba masuk dalam kolom atau pola fa'ala. Rokiba mengendarai, hasiba menghitung atau mengira, karena kafnya kasroh, sinnya kasroh, dihimpun, dikelompokkan, diserumpunkan dalam pola yang berbunyi fa'ilah karena ainnya kasroh. Contoh lagi kata kerja koruba artinya dekat, januba artinya jauh. Nah, koruba, januba ini apa? Karena tengahnya sama-sama doma, dikelompokkan, diserumpunkan dalam pola berbunyi fa'ula. Oh, berarti pola pengelompokan kata kerja ada 3 bunyinya. Fa'ala, ainnya fathah. Fa'ila, ainnya kasroh. Fa'ula, ainnya doma. Nah, pola-pola yang warna kuning inilah disebut namanya wazan. Al-waznu. Wazan artinya timbangan. yakni suatu lafaz yang dipakai alat untuk menimbang. Ya, tulisan wazan kalau satu dalam bahasa Arabnya waznun ya. Waznun bacanya wazn. Wazn karena dibaca wakof, wazn. Waznun, wazn. Di Indonesia dinamakan wazan. Apa waznun? Timbangan. Yakni suatu lafaz dipakai untuk penimbangan. Maksudnya penimbangan apa sih? Contoh kita lihat di layar. Misalnya nemu lafaz kataba. Lafaz kataba itu lebih condong bunyinya kemana ya? Lebih berat kemana ya? Condong beratnya bunyinya. Apakah fa'ila atau fa'ula atau fa'ala? Oh fa'ala. Oh berarti kataba itu setelah ditimbang-timbang dengan bunyi fa'ala senada. Oh berarti lebih berat pengertiannya. Lebih condong kataba mirip dengan bunyi fa'ala.
daripada kataba dibandingkan dengan bunyi fa'ila. Daripada lafaz kataba dibandingkan dengan bunyi fa'ula. Itu tidak senada, tidak senyawa, tidak serumpun, tidak sama bunyinya. Maka lafaz kataba lebih condong beratnya kepada fa'ala. Maka itulah lafaz fa'ala sebagai alat untuk menimbang. Jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula ini nggak usah diartikan. Karena suatu lafaz yang bermaksud menyerumpunkan, mengelompokkan bunyi-bunyi dari kata kerja yang jumlahnya 3 huruf, yang perbedaannya adalah huruf tengahnya. Kataba, kasaba dalam wazan fa'ala, hasiba wazan fa'ila, koruba masuk dalam wazan fa'ula. Nah, sekarang kita tanda tanya, kenapa ya? Kenapa lafaz yang dipakai alat menimbang atau lafaz sebagai dipakai pola, kenapa kok memakai lafaz berbunyi fa'ala yang hurufnya fa'ain lam? Kenapa kok nggak pakai kata yang lainnya? Misalnya amila, misalnya kasaba, misalnya alima. Intinya kenapa tidak pakai kosakata dari lafaz yang lainnya? Kan kosakata bahasa Arab kan banyak. Nah, kenapa kok lafaz fa'ala, fa'ila, fa'ula yang dipakai acuan? Acuan pengelompokan maksudnya. Kenapa tidak pakai lafaz yang lainnya? Padahal stoknya bahasa Arab banyak kosakata. Nah, kan kita ungkap pada kesempatan ini, kenapa yang dipakai kok wazannya atau polanya berbunyi fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Kenapa lafaz ini kok tidak pakai lafaz yang lainnya? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Pertanyaannya adalah, mengapa lafadznya pola atau lafadznya wazan memakai kata yang terdiri dari huruf fa'ain lam? Ini kalau kosongan fa'ain lam ya. Kenapa yang dipakai kok huruf fa'ain lam, kok enggak kosakata yang lainnya? Fa'ain lam itu bisa berbunyi fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau gundulan Arab gundul berharakat fa'ain lam. Kenapa pakai kata fa'ain lam ini? Jawabannya adalah karena lafaz yang ada huruf fa'ain lam, lafaz tersebut artinya mengerjakan atau berbuat. Fa'ala apa artinya? Mengerjakan. Fa'ila apa artinya? Mengerjakan. Fa'ula apa artinya? Mengerjakan. Coba kita mundur sebentar pada tampilan sebelumnya. Ya, kita lihat. Fa'ala mengerjakan. Mengerjakan apa? Menulis, kataba. Fa'ala mengerjakan. Mengerjakan apa? Pekerjaan atau perbuatan, kasaba. Fa'ila mengerjakan. Mengerjakan apa? Mengendarai, rokiba. Fa'ila mengerjakan. Mengerjakan apa? Hasiba, menghitung atau mengira. Fa'ula mengerjakan. Mengerjakan apa? Koruba, jadi mengerjakan perbuatan dekat, koruba. Fa'ula mengerjakan. Mengerjakan apa? Perbuatan jauh yang berbunyi januba. Oh, berarti kata kerja kataba, kasaba, rokiba, hasiba, koruba, januba, dan yang lainnya itu bermula dari kata yang artinya mengerjakan. Misalnya, kamu ngapain? Saya menulis. Oh, berarti menulis adalah suatu pekerjaan. Kamu ngapain? Melihat TV. Oh, berarti melihat adalah suatu pekerjaan. Oh, berarti segala apa yang kita aktivitaskan itu adalah suatu pekerjaan, suatu perbuatan. Nah, dalam bahasa di Al-Quran, kata yang artinya pekerjaan atau perbuatan itu bunyinya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, ini catatan pertama. Kenapa lafaz fa'ain lam dipakai pola atau wazan atau timbangan? Karena dari fa'ain lam inilah lahirlah kata kerja yang lainnya. Karena semua kata kerja alias semua perbuatan kita bermula dari apa yang kita kerjakan alias mengandung unsur pekerjaan. Catat ya. Segala apa yang kita perbuat, saya melihat, saya mendengar, saya menulis, saya berjalan, itu semua adalah perbuatan. Nah, lafaz yang artinya perbuatan
itu berbunyi fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, jadi kata fa'ain lam adalah kata kerja, kata yang bisa menciptakan suatu pekerjaan. Pekerjaan apa? Macam-macam. Kata Mbah menulis. Pekerjaan apa? Macam-macam. Rokiba mengendarai. Pekerjaan apa? Macam-macam. Koruba berbuat dekat. Jadi asal mula segala perbuatan kita itu adalah mencerminkan atau mengisyaratkan adanya pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi wazan atau pola berbunyi fa'ala atau fa'ila atau fa'ula itu lafaz yang artinya mengerjakan. Nah, dari ketiga wazan, dari ketiga pola yang warna kuning ini, fa'ala ainnya fathah, fa'ila ainnya kasroh, fa'ula ainnya domah. Dari ketiga lafaz yang artinya pekerjaan, yang artinya mengerjakan, dari ketiga ini kalau dikupas lagi, diurai lagi, asal katanya, akar katanya, aslinya lafaz yang mana? Aslinya adalah lafaz yang paling kanan berbunyi fa'ala. Jadi lafaz fa'ila lahir dari fa'ala. Jadi apa? A diganti I. Lafaz fa'ula ainnya domah lahirnya dari fa'ala. Ainnya fathah dirubah jadi O. Nah, sekarang kita ungkap dari mana taunya? Dari mana taunya bahwa lafaz fa'ila fa'ula itu akar katanya fa'ala? Kok enggak sebaliknya? Kok enggak fa'ila sebagai akar kata? Kok enggak fa'ula sebagai kata? Dari mana taunya? Dari Al-Quran. Taunya dari Al-Quran. Tampil huruf fa'ula. Dari ketiga bunyi ini asalnya berbunyi fa'ala. Karena berubah kasroh jadi fa'ila. Karena huruf tengahnya berubah domah jadi fa'ula. Oh, berarti bunyi fa'ila dan fa'ula adalah bunyi perubahannya. Asal kata bunyi adalah fa'ala. Semuanya fathah. Fa, ain, lam, fathah semua. Dari mana taunya asal mula pola atau wazan adalah fa'ala? Sedangkan fa'ila itu bentuk perubahan. Fa'ula bentuk perubahan dari fa'ala. Dari mana taunya? Dari Al-Quran. Kita buka buktinya. Kata di Al-Quran yang artinya mengerjakan atau berbuat itu ada 3 lafaz. Yang pertama amila ya'malu bunyinya. Yang kedua fa'ala yaf'alu bunyinya. Yang ketiga kasaba yaksibu bunyinya. Amila artinya telah mengerjakan. Ini bentuk past tense dalam bahasa Inggris. Kalau dalam kajian ilmu alat tingkatan paket 3 namanya fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau atau past tense. Ya'malu sedang mengerjakan. Ini namanya fi'il mudhari. Kata kerja bentuk present tense. Fa'ala telah mengerjakan. Sama bentuk past tense. Yaf'alu sedang mengerjakan. Bentuk present tense. Kasaba telah mengerjakan. Bentuk past tense. Yaksibu sedang mengerjakan. Bentuk present tense. Nah, ketika kata ini amila, fa'ala, kasaba semuanya artinya mengerjakan. Itu arti singkatnya. Sekarang spesifiknya. Bedanya apa ya amila, fa'ala, dan kasaba? Bedanya adalah kalau amila ya'malu mengerjakan dengan spontan. Kalau fa'ala yaf'alu mengerjakan dengan terencana. Kalau kasaba yaksibu mengerjakan dengan perasaan. Entah mengerjakan spontan atau terencana, tapi dengan perasaan. Kita bahas dulu yang kata kerja amila ya'malu. Di Al-Quran, ketika Allah nyuruh orang beriman, atau sebagai kalimat berita berbunyi, innalladzina amanu wa amilu solihati. Apa solihati? Perbuatan kebaikan atau kebaikan-kebaikan. Sebentar ya, saya buka layar yang kosong. Kita praktekkan
kata kerja amila ya'malu. Di Al-Quran gandengannya innalladzina amanu. Apa sih amanu? Mereka yang telah beriman. Wa amilu, dan mereka telah mengerjakan. Mengerjakan apa sih? As-solihati, kebaikan-kebaikan. Wa amilu, dan mereka mengerjakan as-solihati, kebaikan-kebaikan. Oleh Allah sudah dipasangkan di Al-Quran. Wahai orang beriman, kalau kalian mengerjakan solihati atau kebaikan-kebaikan, pakailah kata kerja amilu. Ya, jangan pakai kata kerja fa'alu. Jangan pakai kata kerja kasabu. Meskipun artinya sama, makanya di Al-Quran nggak akan nemu berbunyi wa fa'alu solihati, nggak akan nemu. Wa kasabu solihati, nggak akan nemu. Pakai kata kerja kasabu, nggak akan nemu. Nggak akan nemu. Ya. Kenapa? Oleh Allah sudah dikotak-kotak, sudah dispesifikkan oleh Allah bahwa orang beriman itu kalau berbuat solihati, itu perbuatannya harus pakai kata kerja yang amila ya'malu. Nggak boleh pakai kata kerja fa'ala yaf'alu. Ya. Nggak boleh pakai kata kasaba yaksibu. Kenapa nggak boleh? Karena maunya Allah, wahai orang beriman, kalau mengerjakan solihati harus spontan. Harus spontan. Apa spontan itu? Yakni spontan. Tidak boleh settingan. Tidak boleh terencana. Tidak boleh pura-pura. Misalnya orang jatuh langsung tolong. Namanya amil solihati. Ya. Orang meninggal langsung ditakziah misalnya. Langsung didoakan. Langsung disolati. Namanya amil solihati. Ya. Orang jatuh langsung ditolong. Orang sakit langsung dijenguk. Ya. Orang yang butuh langsung dibantu. Nah, langsungnya inilah, respon inilah namanya berbuat amilu. Apa amila tadi? Mengerjakan yang spontan. Contoh yang salah. Contoh yang salah ya. Si A ini ini contoh buruk ya. Si A ini dalam rangka kampanye. Dia pengen mencalonkan diri supaya terpilih, maka dia menghubungi si B. Wahai si B, besok kamu di depan umum, kamu jatuh ya. Kamu jatuh, biar saya tolong. Supaya adegan saya nolong kamu, saya dilihat orang. Supaya saya dicap sebagai orang yang baik. Nah, dengan saya ada misi pencitraan, ada misi supaya dipilih orang, maka adegan saya nolong kamu itu, ini settingan, ini pura-pura. Nah, nolong kan solihati. Tapi berhubung si A ini sudah punya rencana, ya, apa rencana? Settingan, ya, settingan dibuat pura-pura. Itu namanya si A ketika bersolihati, pakai kata kerja fa'alu, wa fa'alu solihati oleh Allah. Kalau si A itu berbuat solihati, kata kerja fa'alu, nggak diterima amalannya. Kenapa? Nggak ikhlas karena Allah. Mana buktinya? Settingan, pura-pura, dan bayari orang. Kenapa? Karena jatuhnya si B memang dibuat si A. Memang disuruh si A. Memang dibayar si A. Si B bersedia jatuh supaya ada adegan perbuatan tolong-menolong. Nah, berarti si A ini nolong si B nggak pakai kata kerja amilu. Kata kerja fa'alu. Maka nggak diterima amalan solikat si A. Kenapa? Karena berbuat nolongnya itu settingan. Adegan yang dibuat-buat, yang diciptakan, yang dikarang. Contoh yang lain misalnya, si A melihat si B jatuh, ya. Si A, ini contoh lain loh ya, bukan tadi, sekarang lagi. Si A murni ikhlas. Ketika si A jalan kaki suatu jalan, suatu gang atau jalan raya, si A ngelihat si B jatuh, langsung spontan si A nolong si B. Nah, ketika si A itu perbuatan spontan nolong si B, itu namanya si A berbuat pakai amilu, pakai kata kerja amila. Nah, itu ketika berbuat spontannya. Tapi ternyata setelah kejadian itu selesai, si A itu selesai nolong si B, ternyata muncul perasaan gini, ya Allah,
ternyata saya berhasil nolong si B. Coba tadi kalau nggak ada saya, si B itu nggak ada yang nolong, ya Allah, untung saya lewat jalan itu. Nah, ketika ada perasaan muncul apa? Muncul puas diri, merasa bangga dengan hasil amalan berhasilnya itu. Akhirnya apa? Muncul memuji diri. Nama si A berbuat solihati, pakai kata kerja kasabu. Apa kasabu? Timbul perasaan puas karena berhasil. Atau nolong si B gagal. Akhirnya apa? Si B mati juga. Lalu sudah diobati si A, akhirnya kecewa. Itu namanya si A berbuat solihati, pakai kata kerja kasabu. Apa kasabu? Mengerjakan spontan terencana, diikuti perasaan. Perasaan apa? Puas kalau berhasil, perasaan kecewa kalau gagal. Nah, Allah melarang kita berbuat solihati pakai kata kerja kasabu. Ya, balik ke tadi. Jadi makanya di Al-Quran gandengannya solihati pakai amilu. Wa amilu solihati, dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Alias kata kerjanya atau fiilnya pakai yang amila yakmalu. Tidak pakai fa'ala yakmalu. Tidak pakai kasaba yaksibu. Berarti kalau kita bersolihati, nggak boleh ada perasaan memuji diri. Nggak boleh ada perasaan puas. Puas bahwa dengan amalan itu, maka saya sudah cukup. Cukup itu saja amalan saya. Nggak usah ngerjain yang lainnya. Tidak boleh puas dengan satu amalan saja. Itu tidak boleh. Harus banyak berbuat kebaikan. Jangan puas dengan satu kebaikan saja. Ini namanya kata kerjanya kasaba yaksibu. Nah, apa sih kasaba yaksibu? Mengerjakan spontan atau terencana, diikuti perasaan. Perasaan puas jika berhasil, perasaan kecewa kalau gagal. Nah, oleh Allah di Al-Quran tidak ada kata kerja kasabu atau yaksibu dalam tulisan as-solihati. Oh, berarti perbuatan kebaikan itu jangan diiringi perasaan seperti ini. Intinya adalah kalau kita muncul perasaan ini, dikhawatirkan nanti memuji diri. Dikhawatirkan nanti menyalahkan diri karena kegagalannya. Contoh misalnya, saya seorang dokter. Saya menolong pasien yang sakit itu. Sudah saya obati semaksimal mungkin sesuai dengan ilmu saya secara jujur. Ternyata maaf ya, mati juga ternyata. Nah, ketika si pasien mati, saya nyalakan diri. Ya Allah, berarti gara-gara saya ini, gara-gara saya mengobati jadi mati. Oh, berarti merasa kecewa karena gagal amal solihat. Itu tidak boleh. Kalau kita sudah maksimal berbuat solihatnya, maaf ya, ternyata gagal juga, ternyata batal juga, itu serahkan pada Allah. Jangan menyalahkan diri atas kenyataan gagalnya itu. Yang penting sudah maksimal. Contoh lagi sederhananya, misalnya sholat. Sholat kita sudah berusaha maksimal supaya khusyuk. Ternyata gagal khusyuknya. Ternyata susah khusyuknya. Nah, jangan kecewa dengan sholat kita, ya. Gara-gara kurang khusyuk itu. Jangan seperti itu, ya. Yang penting mari kita kerjakan semaksimal usahanya. Allah menilai usaha kita, bukan hasil usaha kita. Menilai usahanya seberapa maksimalnya dalam usaha supaya khusyuk. Allah nggak nilai hasil akhir khusyuknya. Misalnya loh ya, misalnya, tapi ini nggak ada ini. Misalnya aja, misalnya. Wahai orang Islam, kalau sholat persentase khusyuknya harus 100%. Barang siapa mutu atau kualitas khusyuknya kurang dari 100, maka tidak aku terima. Gitu Allah bilang. Aku nggak akan menerima orang yang sholatnya mutunya kurang dari 100. Aku nggak akan terima. Lah kalau Allah di Al-Quran atau dalam hadis Rasul ada pernyataan seperti ini, bahwa sholat itu diterima kalau 100% mutunya, maka dipastikan kita seumur hidup nggak diterima semuanya sholatnya. Kenapa? Kita sulit sampai 100% sulit. Apa bukti sulitnya? Karena ada pihak lain yang goda kita. Apa? Iblis masih ada, setan masih ada. Coba kalau iblis nggak ada, setan musnah, iblis musnah.
kita tenang, nggak ada yang goda. Pasti semua manusia, maaf ya, manusia itu sholatnya 100% khusyuknya semuanya. Semuanya. Gara-gara ada iblis setan, puasa kita terganggu. Gara-gara ada iblis setan itu, sholat kita terganggu. Nah, mari kita tanda tanya. Maaf ya, ini kasar ini. Kenapa ya Allah nggak memusnahkan iblis saja? Kenapa ya Allah nggak mematikan iblis setan itu? Biar kita ibadahnya kan khusyuk, tenang, ikhlas. Sekarang nggak ada yang goda, pasti ikhlasnya kita. Kenapa ya Allah nggak memusnahkan iblis saja sekalian? Supaya kita tuh jadi hamba Allah itu mutu penghambaannya. Kenapa Allah kok dalam tanda kutip ya membiarkan iblis tetap hidup? Membiarkan saya tetap hidup, kenapa ya? Kenapa? Jawabannya sederhana. Mari kita mundur ke belakang, jauh ke belakang. Jauh zamannya siapa? Zamannya Adam alaihissalam. Ketika masih di surga. Mari mundur ke sana. Bentar ya, saya buka layar kosong untuk mengungkap apa hikmahnya ya Allah kok dalam tanda kutip membiarkan iblis setan goda kita ketika sholat. Yang akibatnya kita hasil sholatnya nggak 100% khusyuknya. Gara-gara ada yang goda. Nah, kenapa kok Allah membiarkan alias nggak memusnahkan saja si penggoda itu? Jawabannya adalah, bentar ya, saya buka dulu pakai pulpen warna hitam. Adamu, ya, iblisu. Nah ya, nah terus malaikatu. Adegan ketika di langit dulu, adegannya tiga pihak. Adam, malaikat, dan iblis. Adam, iblis, malaikatu. Nah, ada 3 sosok waktu itu ya, Adam, iblis, malaikat, 3 sosok. Nah, ketika Allah bilang, wahai para malaikat, usjudu li Adama. Wahai malaikat, sujudlah, hormatlah kepada Adam. Langsung hormat dia. Hormat sujud. Ternyata iblis gak mau. Ya. Iblis gak mau. Sedangkan Allah punya rencana, Adam akan diorbitkan, kasarnya, diorbitkan, dikader menjadi khalifatan. Fil ardi khalifatan. Sebagai khalifah atau pengganti bagi Allah di bumi. Untuk bagi-bagi rahmatnya itu sebagai pengganti. Nah ya. Nah, karena Adam dalam tanda kutip yang Allah pilih, berarti Allah dalam tanda kutip mengandalkan pilihannya ini. Nah, untuk supaya Adam ini kelihatan atau sebagai manusia itu kelihatan mutunya bahwa ini pilihan Allah, bahwa ini makhluk yang Allah muliakan, yang Allah andalkan, maka supaya kelihatan sebagai andalannya, kelihatan bahwa manusia itu makhluk yang mutu, lebih mutu dibanding iblis, lebih mulia dibanding iblis, maka untuk supaya diketahui bahwa mutunya atau berbobotnya makhluk manusia itu perlu diadu. VS, perlu diadu. Ya. Ibarat tim sepak bola, oh tim A menang. Gimana taunya? Karena diadu dengan si B. Coba kalau tim A itu nggak pernah beradu, nggak pernah bertanding, nggak bisa diketahui hebat apa enggak. Oh berarti suatu tim sepak bola ketahuan hebatnya setelah diadu. Sama di sini. Jadi oleh Allah manusia dibenturkan dengan setan. Setan dibenturkan manusia, diadu terus, diadu. Kenapa? Supaya kelihatan bahwa manusia itu mutu. Nah kalau iblis dimusnahkan semenjak awal, ya setan nggak ada, manusia itu mutu enggaknya nggak kelihatan, tanda tanya. Kapan mutunya? Nggak pernah diadu. Kapan hebatnya? Nggak pernah ditandingkan. Itulah manusia oleh Allah tetap diadu terus dengan iblis. Diadu. Berarti ketika manusia tuh Allah kasih keimanan ya. Wahai manusia, pertahankan ibarat itu piala. Pertahankan iman Anda itu.
jangan sampai direbut. Nah, oleh musuh Anda. Jangan sampai jadi piala bergilir maksudnya. Jangan sampai kemenangan Anda sebagai makhluk pilihan Tuhan yang paling mulia, jangan sampai label mulianya berupa keimanan itu jadi luntur gara-gara kalah sama musuh kalian. Nah, perlu diadu, ya, perlu ditandingkan. Makanya disebut aduun mubin. Apa aduun musuh? Apa mubin? Nyata, bukan nyata kelihatan maksudnya. Pernyataan permusuhannya sudah Allah proklamirkan semenjak awal zamannya Adam sama iblis. Ya. Jadi sholatnya Adam, sholatnya kita manusia, kelihatan mutu ketika diadu dengan si penggoda. Kita kuat nggak? Nah ini sekarang tanda-tanya. Kalau kita kuat, maka mutu. Hebat, Allah bangga. Ternyata si A sholatnya kebal dengan godaan musuh itu. Sebenarnya si A kebal dengan, nah kebalnya inilah Allah bangga. Ini hikmahnya. Jadi kenapa iblis nggak dimusnahkan sejak awal? Supaya kita itu kelihatan mutunya sebagai makhluk pilihan. Nah, untuk kelihatan mutunya atau hebatnya perlu ditandingkan, perlu diadu. Makanya permusuhan sepanjang masa antara setan dengan manusia, antara iblis manusia, sepanjang masa permusuhannya itu. Nah, kita balik lagi kayak tadi. Oh, berarti ketika manusia diadu oleh Allah, ada yang goyah, ada yang kuat. Nah, barang siapa berusaha kuat 100%, maka dinilai. Usahanya dapat poin, dinilai poinnya. Itu maksudnya. Jadi ibarat grafik, sholatnya mutu, maka ke 70%. Oh, sholatnya mutu dikit 0%. Ada mutunya. Jadi berapa mutunya? Tergantung seberapa dia kuat tergodanya itu. Jadi Allah nggak nuntut harus 100% tidak, tapi usaha menuju 100%-nya. Ibarat berdagang, Allah nggak bilang, wahai manusia, kalau berdagang harus untung. Nah, kalau harus berarti wajib. Nah, kalau wajib berarti kita sebagai manusia dengan segala cara. Bagaimana supaya untung? Dengan cara mengelabui konsumen, dengan cara nipu-nipu, dengan cara haram. Kenapa? Supaya gugur kewajiban harus untung. Nah, Allah nggak nuntut kita untung. Tapi apa? Wahai manusia, kalau berdagang, caranya yang betul. Jujur, timbangannya jujur. Mengenai untung berapa untungnya, Allah yang ngatur keuntungannya. Yang penting cara berdagangnya menuju 100% mutu berdagangnya. Allah nilai cara berdagangnya, bukan nilai hasil akhir berdagangnya. Begitu pula kita ke sholat, Allah nilai itu usaha menuju 100%-nya. Usaha itulah yang ada. Sedangkan malu. Misalnya apa? Merespon perbuatan pihak lain. Orang jatuh, maka direspon, ditolong. Atau perbuatan dilanjuti, bertahan diri. Misalnya ya Allah, saya sakit nih. Nah, karena sakit berobat. Oh, berarti berobat adalah amilah sholihat. Kenapa sholihat? Karena mengeluarkan harta berupa infak mengarah pada apoteker untuk beli obat. Ya, mari kita niatkan beli obat bermaksud berinfak kepada apoteker, berinfak kepada dokter. Kenapa? Karena rizkinya dokter lewat pasien. Rizkinya apoteker lewat pasien. Lah kalau semua manusia nggak ada bersedia sakit, Allah ngasih rizki butuh media lewat pasien. Maka mari kita sadar, ketika kita sakit, oh berarti kita dipakai Allah sebagai alatnya untuk mengalirkan rizki. Kita khalifatan. Apa? Pengganti Allah di bumi untuk membagi rizkinya, rahmatnya. Berupa tadi itu. Allah ngasih rizki ke dokter yang alim muslim atau alim soleh lewat diri kita jadi pasien. Dan sebaliknya pas kita jatuh, Allah nolong kita lewat dokter itu jadi sembuh kita. Oh berarti Allah itu berbuat lewat perbuatan manusia, entah sebagai pihak yang jatuh sakit atau pihak yang dokter menyembuhkan. Ini contohnya. Berarti
ketika kita sakit, mari tidak lanjuti. Apa? Berobat. Nah, berobat itulah namanya amilus solihati. Selama niat berobatnya semata-mata merasa diikut sertakan dalam perbuatan Tuhan membagi-bagi rahmatnya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kalau kita ke apotek ya, dapat obat, ada ucapan semoga lekas sembuh. Itu termotivasi kita ibarat supaya terangsang bersedia untuk beli obat. Nah, itu secara syariatnya ini. Tapi hakikatnya adalah kita itu oleh Allah ya dikasih sakit supaya keluar infaknya kepada pendistribusian yang tepat sasaran. Kepada siapa? Kepada ahli mengobati. Ini tepat sasaran. Ada timbal balik kepada kita diobati. Ini hikmah saja. Jadi kalau amilah solihat spontan, kasabah sibuk dengan perasaan, sedangkan fa'ala yaf'alu mengerjakan dengan rencana. Nah, wazan atau pola dalam kata kerja dipilih yang fa'ala yaf'alu, tidak pakai pola lafadz berbunyi amilah ya'malu, tidak pakai pola atau dijadikan pola berbunyi kasabah yaksibu. Kenapa? Karena amilah ya'malu dan kasabah yaksibu itu mengerjakan yang spontan dan ada perasaannya. Sedangkan pada bulan merencanakan, mengerjakan yang terencana. Inilah jadi acuannya. Kenapa? Karena segala perbuatan kita yang spontan sekalipun itu hakikatnya sudah ada rencana. Siapa yang berencana? Allah yang berencana. Si A jatuh, Allah berencana nolong si A. Nah, teknisnya adalah giring kita lewat jalan itu untuk kita merespontan menolong si A. Oh, berarti spontannya kita pun hakikatnya adalah itu rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan. Dan sebaliknya, misalnya, ya Allah, bismillah, besok saya bangun tidur, saya punya agenda, jam sekian ada meeting, jam sekian ketemu si A. Itu kan rencana kita. Allah juga punya rencana untuk kita besok hari itu. Nah, ternyata Allah rencananya kita besok hari itu jam 10 Allah tulis takdir. Kita ketemu si A jam 10. Dan kita punya rencana jam 10 ketemu si B. Ternyata Allah buat gagal di B. Supaya ketemu si A. Oh, berarti kata orang adalah manusia berencana, Tuhan menentukan. Itu kan kaidah umum. Kalau ditinjau dari kaidah bahasa Quran tentang wazan, hakikatnya manusia itu nggak punya rencana. Manusia adalah menjalani rencana Tuhan. Ya, contoh, besok saya tulis agenda jam 10 saya janjian ketemu si A. Allah punya rencana di langit sana. Dalam catatan takdir itu saya bahwa si A, bahwa saya ketemu si B jam 10. Nah, Allah buat besok saya lupa untuk ketemu si A. Allah buat saya gagal atau terlambat ataupun lupa ataupun salah alamat ataupun punya dunia yang lain. Kenapa? Jadi terpaksa batal dengan si A. Memang seperti itu Allah berbatal supaya rencana Allah terlaksana. Jadi apa? Takdir saya ketemu si B terlaksana. Jadi kaidah umum berbunyi manusia berencana, Tuhan menentukan. Kalau dilihat dari kaidah bahasa Quran, akhirnya adalah manusia nggak punya rencana. Manusia adalah menjalani rencana Tuhan. Nah, kalau gitu bagaimana dong? Makanya abdulnya adalah apa yang kita rencanakan diembel-embeli ucapan insya Allah. Besok ketemuan ya, insya Allah jam 7. Insya Allah jam berapa? Insya Allah jika Allah menghendaki. Maksudnya jika rencana kita ketemuan besok itu sesuai dengan rencana Allah, pertemuan kita besok itu. Nah, rencananya sama maksudnya. Sama rencananya dengan tujuan insya Allah. Ini contohnya. Fa'ala mengerjakan yang terencana. Makanya yang dipakai pola atau wazan adalah lafadz fa'ala. Bukan amila, bukan kasabah. Kenapa fa'ala? Karena jawabannya adalah
Di antara kata kerja ini di Al-Quran, amila, fa'ala, kasaba. Kata kerja yang dipakai oleh Allah adalah kata kerja berbunyi fa'ala. Mari kita cari 30 juz. Nggak akan nemu di Al-Quran Allah pakai kata kerja amila ya'malu. Nggak akan nemu. Nggak akan nemu. Sebentar ya. Baterai saya mau habis. Jadi di Al-Quran Allah nggak pakai kata kerja amila ya'malu. Kenapa hakikatnya? Allah itu ketika berbuat nggak ada ceritanya spontan, tuh nggak ada. Misalnya loh ya, kita ketemu si A ini, kebetulan kita ketemu, iya kebetulan. Hakikatnya nggak ada kebetulan bagi Tuhan. Jadi kita itu tiba-tiba di tengah jalan ketemu teman kita, hakikatnya tidak kebetulan. Itu Allah rencanakan. Ya, bagi kita kan spontan kebetulan. Bagi Allah nggak ada istilah kebetulan. Makanya Allah di Al-Quran nggak pernah pakai kata kerja amila ya'malu. Nggak pernah. Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Kenapa? Allah itu berbuat nggak spontan. Contoh sederhananya. Misalnya kita kaji tentang ayat yang ada asbabun nuzul. Tentang ayat yang ada peristiwa turunnya ayat. Ini contoh yang salah loh ya. Kalau ada ayat yang ada asbabun nuzulnya, itu berarti ayat turun gara-gara ada peristiwa itu. Jadi seakan-akan Allah itu sebagai Tuhan ya, zamannya Muhammad loh ya, zaman Rasul kita di Madinah, mengamati perilaku manusia. Nah, ketika ada kejadian, maka Allah mengomentari spontan berupa firman. Turunlah ayat, mengomentari kejadian itu, maka dinamakan ayat ada asbabun nuzul. Itu tidak seperti itu. Jadi ketika ada ayat turun gara-gara suatu peristiwa, itu bukan berarti Allah berfirman spontan. Gara-gara kejadian itu Allah berspontan, bukan gitu pengertiannya. Tapi apa? Allah lah yang menciptakan kejadian. Allah ciptakan kejadian supaya menjadi sebab turunnya ayat itu. Jibril ngambil yang itu. Misalnya Allah buat kejadian Rasul Muhammad diguna-guna, disantet oleh perempuan Yahudi. Maka Allah buat kejadian itu supaya Jibril mengambil ayat tentang surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ini contohnya. Jadi Jibril mengambil ayat sebagaimana peristiwa itu. Allah nunjuk. Jadi Allah yang buat kejadian. Jibril tinggal ngambil ayatnya. Bukan Allah spontan berfirman. Bukan. Ini contohnya. Allah tidak spontan. Makanya kata kerja Allah di Al-Quran nggak pakai amila ya'malu. Begitu pula Allah di Al-Quran nggak pernah pakai kata kerja kasaba yaksibu. Nggak pernah. Kenapa? Maaf ya. Allah ketika berbuat itu tidak ada perasaan kayak makhluk. Kalau kita ada kan ya, perasaan puas, perasaan kecewa. Jadi Allah itu tidak ada rasa kecewa, tidak punya rasa puas. Seperti perasaan makhluknya. Kalau kita buka di kitab Injil, kitab yang milik teman kita Nasrani itu ada kisah situ. Tuhan kecewa, Tuhan menangis, Tuhan puas. Ada seperti lafadznya. Nah, jadi kesannya kalau dikatakan Tuhan kecewa berarti Tuhan itu kayak manusia punya perasaan. Makanya di Al-Quran nggak ada ceritanya Allah pakai kata kasaba. Nggak ada. Kenapa? Allah ketika berbuat, misalnya loh ya, Allah nyuruh manusia nyembah dirinya. Wahai manusia, sembahlah aku. Kalau seluruh bumi menyembah Allah, Allah nggak merasa wah, ya, nggak merasa puas, alias nggak bertambah keagungannya. Dan sebaliknya, kalau seluruh bumi semuanya kafir, ingkar, nggak mau nyembah Allah, Allah nggak merasa kecewa, Allah nggak merasa berkurang keagungannya. Jadi Allah sudah sempurna dengan sifatnya. Jadi kita nyembah nggak nyembah, nggak pengaruh bagi Allah, nggak pengaruh. Karena Allah tidak seperti makhluk ya. Jadi Allah, perasaan Allah nggak seperti perasaan kita maksudnya. Ya, karena Allah nggak seperti manusia, seperti punya perasaan, nggak seperti itu. Makanya Allah di Al-Quran pakai kata kerja fa'ala yaf'alu. Inilah hikmahnya dipilihnya lafadz fa'ala sebagai pola. Mana contoh ayatnya ada kata fa'ala yaf'alu bagi Allah berbuat? Saya buka
rincian ayat-ayat berikutnya. Allah memakai kata kerja fa'ala. Maka dari lafaz fa'ala itulah tercipta kata kerja yang lainnya. Misalnya, saya menolong si A. Saya kan orang. Menolong kan kata kerja. Si A kan objeknya. Oh, berarti amalan saya menolong orang, hakikatnya adalah Allah menciptakan perbuatan menolong dalam diri saya supaya saya digerakkan Allah menolong. Oh, berarti lahirnya kata kerja menolong dari fa'alanya Allah. Dari perbuatan Allah. Yakni apa? Menggerakkan hati saya, menggerakkan tangan saya untuk berbuat menolong. Contoh lagi misalnya, saya sholat bisa berdiri. Oh, berarti perbuatan saya berdiri itu adalah ciptaan Allah. Yakni apa? Allah berbuat terhadap diri saya, ngasih saya kesehatan, supaya bisa tercipta perbuatan kuat berdiri. Oh, berarti berdirinya saya ini adalah murni Allah yang mengendaki. Dari mana taunya? Karena Allah ngasih kesehatan, maka bisa berdiri. Suatu ketika Allah cabut sehat saya jadi sakit, nggak bisa berdiri. Oh, berarti saya sholat dengan duduk adalah itu maunya Allah. Dari mana taunya maunya Allah? Karena saya nggak bisa berdiri, dibuat sakit. Itu maunya Allah di situ. Ini contohnya. Oh, berarti segala apa yang kita perbuat akhirnya bermula dari perbuatan Allah yang sudah direncanakan. Ya, karena Allah adalah pencipta perbuatan. Allah adalah pencipta perbuatan. Kita buka catatan berikutnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin. Alam taro, apakah belum kamu lihat? Arti perhatikan, fa'ala rabbuka. Yani bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad. Fa'ala rabbuka, enggak berbunyi amila rabbuka, enggak berbunyi kasaba rabbuka. Allah pakai kata kerja fa'ala. Berarti apa? Untuk mengadab kaum Ad sudah Allah rencanakan. Fa'ala rabbuka, sudah Allah rencanakan. Tidak spontan, sudah direncanakan. Fa'ala rabbuka bi'adin. Berikutnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Oh, berarti tentara bergajah Abraha itu ya dilempari burung ababil, burungnya berondong-bondong, itu enggak spontan, sudah rencanakan. Jadi ketika Abraha punya niat dari Yaman sana, punya dari Aksum Afrika sana, nyebrang ke Yaman, berkoalisi dengan tentara Yaman untuk menyerang Ka'bah. Ketika semenjak ada niat buruk menyerang Ka'bah, Allah berencana menyetop tengah jalan untuk memusnahkan pasukan bergajah. Fa'ala rabbuka, perbuatan Tuhanmu. Pakai fa'ala kata kerjanya. Contoh yang lain. Walau sya'allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yuridu. Dari sini aja ya. Walau sya'allah, dan jika Allah mengendaki, tidaklah iktatalu mereka saling membunuh. Jadi manusia samanya bunuh. Walakin akan tapi Allah yaf'alu, Allah berbuat apa yang dia inginkan. Ayaf'alu fa'ala yaf'alu, berbuat apa yang dia inginkan. Yakni Allah sudah berencana apa yang Allah inginkan dari kejadian saling bunuh-bunuhnya manusia itu. Contoh sederhananya aja. Misalnya, mari kita buka dalam sejarah. Ada 4 sahabat Rasul, ada 4 sahabat Rasul alim soleh. Abu Bakar alim soleh, Umar alim soleh, Utsman alim soleh, Ali alim soleh. Mari kita ungkap sejarah. Abu Bakar alim soleh, maaf ya, matinya kena racun. Alias matinya nggak enak, kena racun. Umar bin Khattab alim soleh, matinya dibunuh. Utsman alim soleh, matinya dibunuh. Ali alim soleh, matinya dibunuh. Mari kita menurut sebentar. Kenapa ya oleh Allah keempat orang ini alim soleh? Kenapa ketika adegan terakhir terancam dibunuh itu, kenapa Allah nggak menyelamatkan? Kenapa Allah nggak melindungi? Ketika Utsman mau dibunuh, kenapa Allah dalam tanda kutip ya nggak peduli melindungi Utsman, nggak peduli menyelamatkan Umar misalnya?
Kenapa ya kok dalam tanda kutip ada pembiaran dari Allah, dibiarkan Utsman terbunuh. Padahal alim soleh itu. Dibiarkan Umar terbunuh. Padahal alim soleh. Oh, berarti Allah punya rencana. Punya rencana dengan adegan terbunuhnya orang-orang alim soleh itu. Allah punya rencana di balik matinya Utsman. Allah punya rencana setelah matinya Umar. Allah punya rencana setelah matinya Ali, dan sebagainya rencana. Di balik kejadian yang kelihatan buruk itu, kelihatan tidak enak itu, Allah punya rencana. Ini namanya Allah yaf'alu, punya rencana di balik apa yang dialami manusia tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah tidak semua manusia mampu menerka, ya, mata hatinya mampu melihat apa di balik peristiwa itu. Apa hikmah di balik terbunuhnya Utsman itu? Apa hikmah di balik terbunuhnya Umar itu? Nah, tidak semua manusia punya tajam penglihatannya. Berikutnya, contoh lagi. Ini contoh adegan Zakaria berdoa. Qala, dia berkata, Robi wahai Tuanku, ana yakunuli gulamun. Bagaimana mungkin aku punya seorang anak? Wa qad balagani al-kibaru, sedangkan sungguh telah sampai kepadaku masa tua. Wa imro'ati akhirun, dan istriku maaf ya mandul. Qala, dia berkata, kadalika, seperti itulah Allah yaf'alu, berbuat mayasa apa yang dia kehendaki. Jadi gini, Allah yaf'alu, apa yaf'alu? Berbuat dengan rencana. Ya, Zakaria menikah dengan istrinya. Ya, kira-kira umur 40-an tahun, dan bisa catat 40-an tahun menikah. Tentunya naluri seorang suami istri setelah menikah apa pengennya? Punya anak segera. Ya, oh berarti ada ikhtiar secara medis Zakaria dan istrinya, ada ikhtiar secara spiritual berdoa minta anak, dua-duanya ini, dan puluhan tahun itu, puluhan tahun. Jadi di satu sisi Zakaria dan istrinya ada ikhtiar secara medis berobat misalnya, ada ikhtiar secara spiritual berdoa minta, tapi di sisi yang lain Allah merencanakan bahwa lahirnya Nabi Yahya ketika bapaknya sudah tua, ketika istrinya dalam tanda kutip kelihatan ketahuan mandul. Jadi Allah mentakdirkan Nabi Yahya lahir ketika Zakaria tua. Nah, berhubung Zakaria nggak tahu kalau punya anak itu setua, tahu itulah, ya, karena nggak tahu itulah Zakaria tua. Nah, ketika sudah masa monopos, sudah mandul, ketika diberitahu info bahwa nanti punya anak, akhirnya apa? Nggak percaya, komentar akhirnya. Bagaimana mungkin? Nah, ini contoh. Jadi Allah punya rencana. Apa hikmahnya? Kalau kita mengalami seperti ini, punya menantu, punya anak, nggak punya cucu misalnya, lama sekali. Oh, mungkin Allah bahwa ketika kita sudah meninggal, cucu akhirnya. Nah, jadi Allah punya rencana. Jadi mari kita tuh sabar menunggu apa yang Allah rencanakan. Sabarlah menunggu. Jangan memaksakan Allah berbuat maunya kita supaya segera ngasih anak. Jangan segera gitu. Mari sabar menunggu Allah punya rencana. Di balik lamanya kita nggak punya anak, Allah punya rencana. Karena Allah yaf'alu. Contoh lagi, ma yaf'alullah bi'adabikum, tidak kalian in sakartum awa amantum, jika kalian bersyukur kalian beriman, wa kana Allah adalah syakiron, lagi maha mengetahui. Yaf'alu kata kerjanya, tidaklah berbuat menyiksa kalian. Berarti apa? Karena yaf'alu berarti hakikat itu tidak ada rencana menyiksa orang beriman. Menyiksa mereka nggak beriman. Jadi kalau ada orang beriman ya ngalami musibah, itu bukan siksaan. Catat ini, catat. Allah itu tidak, Allah sudah terencana untuk menyiksa orang beriman.
dan beriman, dan beriman berupa kemasan siksaan hanya mengarah mereka yang tidak. Nah, orang beriman kena musibah bukan siksaan, itu ujian naik atau cobaan alias lagi grafik imannya. Jadi bisa cobaan alias teguran bukan hukuman. Ibarat itu SP1, SP2 kasarnya. Ya, peringatan saja, hanya peringatan. Ya, Allah tidak ada rencana, karena yaf'alu loh ya. Allah nggak ada rencana mengadab orang beriman. Allah nggak ada rencana mengadab orang bersyukur. Nggak ada rencana. Oh, berarti ketika ada orang yang bersyukur, tapi kok jadi korban juga nih, orang yang selalu beriman, kok jadi pengorban dialami itu lah adab hakikatnya, bukan adab. Entah cobaan. Berikut yaf'alu yuthabbitullahu alladhina lil sabit. Allah meneguhkan orang beriman dengan ucapan yang teguh. Fil akhirati, dan dalam akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin, orang yang dolim. Wa ya'dhulullahu, dalam berbuat ma'yandaki. Titik, berhenti. Yaf'alu juga kata Ibrahim ayat 27. Ada kita harus memegang ayat terus ini. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna. La yus'alu, dia yakni Allah, tidak bisa ditanyai amma yaf'alu, dia perbuat. Wa hum, sedangkan mereka lah manusia, yus'aluna. Kenapa nggak bersedia, nggak rela, nggak ridho? Nah, Allah melihat ada dia apa? Sering nipu Allah. Berencana, Allah itu berbuat baik terus ini. Allah berencana mengampuni si dengan cara apa? Allah butuh media. Allah kan tidak terlihat oleh manusia, maka media fisikal. Nah, maka Allah di bumi, Allah pilih satu orang untuk dijadikan, untuk menyalurkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara gini. Jadi maaf ya, Allah milih kita sebagai korbannya. Nah, kita jadi korban yang nomor 10 misalnya. Nah, ketika kita jadi korban penipuan dia, dan kita tahu akhirnya bahwa dia pelakunya, nah, Allah itu menggetarkan hati kita supaya memaafkan, supaya mengampuni, agar tidak nuntut supaya dia dihukum, agar nggak nuntut supaya dia digetarkan di kita itu. Yang jadi masalah adalah kita bersedia apa? Kalau kita berarti kita bersedia dititipi Allah sifat pengampunnya untuk kita ucapkan, ya sudah Anda diampuni, ya sudah Anda saya maafkan, kesana. Nah, kalau kita nggak bersedia, berarti nanti di akhir Allah tanya, kenapa Anda nggak sabar, kenapa Anda nggak jadi orang pemaaf, kenapa kalian nggak suka ngampuni orang, kesana pertanyaannya. Ya, ini contohnya. Jadi Allah berbuat, intinya adalah Allah tidak bisa diinterupsi. Allah tidak bisa diprotes. Ya Allah, saya berdoa minta A. Kenapa engkau kasih B? Ya Allah, saya kan minta ini. Kenapa dikasih itu? Nggak bisa kita protes seperti itu. Allah itu la yus'alu amma yaf'alu. Apa yaf'alu? Allah punya rencana. Ya Allah, saya berdoa minta pulpen. Ternyata Allah ngasih spidol. Terus saya protes, ya Allah, kenapa engkau beri spidol? Saya kan mintanya pulpen. Allah punya rencana dengan spidol ini sebetulnya. Ini contohnya. Udah ya. Nah, saya cerita singkat ini. Ada suatu perkampungan di pinggir hutan. Ya. Nah,
semua orang kampung punya ternak. Ada ternak ayam, ternak kambing, ternak. Nah, ada salah satu rumah ya, bapak ibu ya, ternak. Ya, ini ternak ayam, udah ya. Nah, suatu ketika ya ini Allah kasih wabah yang menyerang ternak. Ya. Wabah yang menyerang ternak. Ya. Nah, ternyata wabah itu Allah arahkan ke milik seseorang yang alim soleh, yang punya ternak. Mati ayam semuanya. Tetangga kanan kiri, ayamnya masih hidup. Ya. Masih hidup. Akhirnya apa? Karena ternaknya mati, maka dia orang itu, ya sudah, ternak yang lainnya, kambing, mati lagi. Letakkan sial enggak? Akhirnya apa? Jadi akhirnya ketika hanya dia saja yang kena wabah, maaf ya, istrinya curiga. Wahai suamiku, mungkin gara-gara ada yang sirik sama kita, ada yang iri sama kita, ternak kita gemuk-gemuk, kemudian mungkin diguna-guna oleh mereka. Jadi pikirannya suudon kepada orang lain yang merasa iri dengan suksesnya jadi peternak. Apa kata suaminya itu? Sudah, ini mungkin Allah punya rencana dengan matinya ternak itu tuh. Sudah, sabarlah. Nah, setelah seminggu lamanya ya, ternak dia tuh sudah mati semua dan belum berencana ternak lagi. Tiba-tiba Allah jadi kejadian. Di tengah hutan ada sekelompok kaum primitif. Ya ini apa? Tidak berperasaan primitif. Nah, mereka kelaparan, pengen makan daging binatang. Karena di pinggir hutan ada perkampungan, maka orang primitif itu mengerahkan pasukannya menuju kampung itu. Ya, menuju kampung itu. Nah, ketika mereka merampas ternak-ternak mereka yang masih punya dan juga punya misi. Ya. Punya misi apa? Punya misi yakni kalau si pemilik ternak itu punya anak perempuan, ya, maka ketika ternaknya nggak boleh diambil, ada dua pilihan. Pilih mana? Kami rampas ternak Anda atau kami ambil anak Anda, karena kepala suku kami itu pengen kawin, pengen punya keturunan. Ya. Nah, sedangkan orang yang alim soleh tadi punya anak perempuan, tapi ternyata nggak ada. Nah, ketika orang primitif itu semuanya merampas ternak orang kampung itu, ya, dan mereka nggak bersedia dirampas, maka dipaksa anak perempuannya diambil. Nah, akhirnya apa? Semua anak perempuan milik para ternak itu diambil semua. Karena ternyata diambil, nggak mau diambil. Maka nggak mau anak perempuannya diambil paksa oleh si orang-orang suku itu. Akhirnya apa? Si suami tadi bilang pada istrinya, coba kalau kita tadi ternak masih ada, tentu rumah kita datangi oleh suku-suku itu. Dan kita dalam keadaan dua pilihan, pilih mana ini? Atau anak kita diambil. Maka bersyukur kita, oh berarti punya rencana. Dengan kita nggak punya ternak, didatang. Coba anak tetangga itu dirampas habisnya oleh mereka. Diambil paksa ke hutan. Ternak mereka diambil dan diambil juga. Kita selamat. Ini contohnya. Jadi Allah punya rencana di balik kegagalan kita. Allah punya rencana di balik wabah yang kita alami. Allah punya rencana di situ. Allah intinya pakai kata kerja yafalu, berencana. Ya. Contoh perbuatan yang disukai Allah. Kalau kita sabar, Allah suka. Kita bertobat, Allah suka. Kita berbuat akhlak, suka. Kita berbuat adil, Allah suka. Kita berbuat takwa, tawakal, Allah suka. Kenapa? Karena kita kalau adil sama orang, Allah suka. Kenapa? Karena hakikatnya adilnya kita adalah Allah mengalirkan sifat keadilannya ke dalam diri kita dan kita bersedia mempraktek keadilan Allah. Makanya Allah suka orang yang adil.
Allah suka orang yang sabar. Apa sabar? Nggak marahan, nggak tersinggungan. Oh, berarti Allah punya sifat as-saburu jalla jalaluhu untuk dialirkan ke dalam diri kita, untuk dipraktekkan. Kita sabar, Allah suka. Oh, berarti kesimpulannya, apa yang kita perbuat yang terjadi, hakikatnya adalah ada perbuatan Allah dalam diri perbuatan kita itu. Ada di balik perbuatan kita itu. Jadi segala perbuatan yang disukai Allah adalah itu semuanya rencana Allah yang mengalir dalam perbuatan kita. Contoh ayatnya dari tayangnya atau lafaz ini dari tayangannya. Takina Yuki perbuatan adalah dia perbuatan yang disukai oleh Allah. Perbuat kalau perbuatan itu adalah murni Allah yang perbuat. Nah, sekarang sebaliknya, contoh Allah berbuat kafir, dolim, berkhianat, membangkang. 8 contoh di Al-Quran yang Allah nggak suka. Kenapa nggak suka? Kita yang berbuat semaunya kita, bukan itu semuanya murni nafsu kita, murni kena pengaruh setan kita itu. Bukan sebagai anak, bukan. Nah, kita sombong. Itu bukan rencana Allah. Makanya Allah nggak suka. Berarti kalau kita sombong, berarti kita nggak bersedia dipakai media oleh Allah supaya kita bersikap rendah diri, supaya kita baik hati dan sebagainya. Kita nggak bersedia. Makanya Allah tidak suka. Allah nggak suka kafirina la yuhibbu. Apa yuhibbu? Tidak menyukai. Kafirina la yuhibbu, tidak menyukai. Mufsidina, berarti kalau kita berbuat mufsidina, buat kerusakan, Allah nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena itu bukan. Nah, kita kan sebagai khalifah. Apa khalifah? Pengganti bagi Allah sifat-sifat ketuhanan di hadapan hamba-hambanya. Nah, kalau kita merusak, Allah dolim, Allah bukan maha dolim. Kalau kita berbuat khianat, oh berarti kita berbuat khianat, itu hakikatnya tidak boleh. Itu bukan rencana Allah. Nah, Allah, contohnya lo ya, Allah la yuhibbu kulla kafarin asimin. Kafir lagi pula berbuat dosa. Allah tidak menyukai. Nah, kata-kata apa hubun perasaan cinta atau perasaan suka dalam perasaan dalam hati. Nah, namanya rasa cinta, rasa suka itu bersemayam dalam hati. Ini apa hubun kecintaan? Nah, mari kita ungkap lafaz ini. Kalau la yuhibbu wallahu yuhibbu, Allah menyukai, Allah tidak menyukai. Nah, Allah menyatakan suka atau tidak suka. Ini bicara akidah ini ya, tinjauannya ini. Ini dalam ini kajian ini. Kenapa?
ini maknanya ini. Jika Allah menyatakan suka, contohnya Allah yuhibbu, menyukai. Apakah lafaz itu mengisyaratkan berarti Tuhan punya perasaan? Sebagai karena secara bahasa, apa sih hubun? Perasaan dalam hati, rasa suka dalam hati. Kalau Allah di Al-Quran pakai kata-kata la yuhibbu, tidak suka, apakah itu berarti, maaf ya, dan terkutip, Allah itu punya perasaan kayak makhluknya? Kan kita tanda tanya kan ya. Allah nggak suka kita dolim. Oh berarti Allah punya perasaan dong. Allah suka kita taubat. Oh berarti Allah suka, berarti suka kan perasaan. Apakah seperti itu pemahamannya? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Ini karena selalu jamaah saya, Ustadz, kalau ada pengertian Allah la yuhibbu, Allah yuhibbu, suka. Oh, apakah Allah punya perasaan kayak perasaan manusia? Apa jawabannya? Kolbun. Ya, ini ilustrasi hati kita kolbun. Ya, bentar ya, saya bahas dulu. Dari kata kolaba, koluba atau kolaba, apa? Tempat berubah-ubah, suka atau tidak suka. Jadi tempat berbolak-baliknya keadaan positif atau hati kita ini yang warna kuning ini. Apa isinya? Kolbun, zamannya kulubun ya, perasaan suka atau nggak suka, cuma dua ya. Isi hati kita rasa cuma dua. Nah, di ruang hati kita yang warna kuning ini adanya fuadun, zamannya afidatun. Sama artinya hati dalam Al-Quran, sama. Kolun afidat. Bedanya adalah secara bahasa, apa sih fuadun? Yang tertanam. Jadi secara bahasa fuadun, afidatun, sama dengan kulubun, hati. Bedanya adalah kalau kulubun, hati pengertian tempat yang berubah-ubahnya. Afidatun, hati pengertian yang tertanam, maksudnya bahasa fitrah artinya cetakan awal alias naluri yang tertanam dalam hati kita alias dalam hati kita ada namanya hati kecil. Apa isinya fitrah? Allah sudah tanamkan dalam diri kita ada rasa fitrah. Mauludin yuladu ala fitratin. Kullu maulud itu dilahirkannya ala apa ala? Berdasar ada sesuatu yang tanamkan dalam naluri apa? Naluri, maaf ya, sifat yang masukkan dalam diri kita. Mana buktinya? Misalnya ya, seorang penjahat, suka nyakiti orang, suka nipu orang. Dia si penjahat nonton bioskop, ya, nonton bioskop. Lakon identik orang baik, orang benar. Namanya musuh identik orang nonton bioskop. Nah, naluri seorang penonton, maaf ya, endingnya ternyata berakhir
dengan adegan si lakonnya kalah, tentu kecewa penontonnya. Kecewa. Mak lakon kok kalah. Bener. Nah ini, oh berarti seorang penjahat pun apa? Orang bener nggak boleh mati. Lakon itu harus menang. Berarti ketika si itu orang salah ternyata hidup, itu nggak puas. Kenapa? Itu kenyataan manusia normal. Yani apa? Bahwa orang benar itu jahat harus mati. Nah, ini loh, seorang penjahat saja bisa tahu bahwa yang benar itu nggak gaya. Saya tadi nonton film, saya nggak puas kalau yang lakon kalah. Oh, nah, penjahat harus dihukum. Namanya orang benar harus yang menang. Begitu. Dia lewat film itu. Ini contohnya. Jadi fitrah. Virusnya nih gampang. Bagaimana supaya hilang virusnya? Mari diriset ulang. Fitrahnya. Apa fitrah? Belum ada aplikasi. Masih kosong. Kembali pada bayi lagi. Kembali pada fitrah. Cetakan awal lagi. Mari jadi orang baik. Isinya hati ada kata-kata yukibu, menyukai keburukan, menyukai ini apa dihilangkan. Kita nggak suka kepada di sini. Jadi la yukibu di halaman sebenarnya supaya apa? Tidak lahir bahwa manusia sudah dicetak tidak ikan. Nah, barang siapa kok suka keburukan, itu bertentangan dengan dia. Maka Allah getarkan itu di situ. Ini contohnya. Isi hati kita tidak menyukai. Sedangkan Allah di Al-Quran, apa lalu? Ya, begini maksudnya. Sebentar ya, di tempat saya sinyalnya putus. Wallahu la yuhibbu. Kalimat garis ini karena namanya mubtada khobar, memberitakan, yakni tidak bermaksud mengajak tentang perasaan Tuhan kepada kita. Kalau kita berbuat kafir, bukan gitu, tapi justru mengajak kita untuk cari tahu tentang domir, apa domir, kata ganti. Jadi ketikatnya kita tuh objeknya, ya kita itu bukan berarti, maaf ya, kita nyuruh Allah. Kalau kita Allah boleh. Yang benar adalah kita berdoa dalam kondisi kita sebagai objek. Doa harus tadoron wa khufiatan, nggak boleh mendikte Tuhan. Subjek. Jadi kalimat ini yang bermaksud mengajak kita untuk cari tahu tentang perasaan Allah kepada kita. Justru mengajak kita cari tahu tentang perasaan kita sendiri. Yakni apa? Kita
Karena almarhum dimurkai Allah. Almarhum kita disayangi Allah. La yuhibbul kafirina. Allah tidak menyukai orang kafir. Maksudnya bahwa suka saya atau sedang tidak suka saya. Saya ingin tahu kita berbuat kekafiran, berarti Allah sedang tidak suka kepada saya. Kalau saya berbuat kedoliman, berarti Allah sedang tidak suka kepada saya. Makanya Allah bilang, Allah itu sebagai prasangka hambanya. Ya, suka kedoliman itu bukan berarti Allah itu punya rasa perasaan, bukan. Rasa Anda bahwa ketika Anda berdolim harusnya merasa bahwa Anda sedang Allah merintahkan kita buat adil. Mari buat adil supaya disukai. Mari bertobat supaya disukai. Jangan mengarah ke atas. Mari merasalah ke bawah. Suka. Mari kita berbuat yang Allah sukai. Apa kan ya Allah larang. Kenapa? Misalnya Allah melarang kerusakan. Terus sadar, merasa bahwa sedang tidak disukai oleh. Nah, jadi pengertian Allah tidak suka bukan berarti Allah punya perasaan, tapi justru merasa enggak bahwa sedang tidak disukai Tuhan. Merasa apa enggak? Bahwa mencuri sedang tidak disukai. Kalau kita sedang menipu, Allah sedang tidak suka. Perbuatan yang disukai itu sendiri. Ya, magnet. Ini ya. Ini apa? Kalau kita sebagai aku ada unsur besinya, magnet. Maksudnya apa? Dekatnya itu bukanlah karena kita mendekatinya, tapi karena kita ditarik. Tandanya kita dicintai. Orang jatuh, ya, yang lewat jalan itu 5 orang, termasuk kita di situ ada. Allah cinta sama kita, maka rasa kasihan langsung nolong. Oh, berarti Allah milik kita, menyampaikan rasa sayangnya, rahmatnya kepada si orang jatuh itu. Kalau dia, maka kita dicintai. Nah, dicintai dengan sifat-sifat ketuhanan yang ini. Kalau kita sebagai paku nancep di kayu, kebendaan, ya, cinta kepada harta, cinta apa? Karena nancep susah ditarik oleh Allah. Maka menyembelih Ismail itu secara simbolis adalah ketika yang sangat, yang fanatik, yang berlebihan
nancep. Nah, itu susah. Kenapa? Karena hati Ibrahim nancep pada anaknya. Anakmu, putuskanlah rasa cinta. Ibrahim menyembelih rasa cinta pada Ismail, melepaskan diri dari kayu supaya gampang ditarik oleh magnet. Berarti bersedekah itu ibaratnya kita itu oleh Allah mendekat. Dan sebaliknya, ketika berarti potensi dendanya muncul, mari segera melakukan diri, segera lepas diri supaya gampang ditarik oleh Allah mendekat. Nah, supaya dicintai, mari jadi paku. Ada unsur besinya, jangan jadi kayu. Karena di Al-Quran perumpamaan orang munafik adalah seperti kayu yang bersandar. Jadi kayu meskipun bersandar dengan magnet nggak akan nempel. Kenapa? Karena nggak ada unsur besinya. Sedangkan orang beriman ada besinya dan dia tuh gampang ditarik mendekat. Jadi dekatnya kita kepada Allah itu adalah karena kita ditarik olehnya. Apa tanda ditariknya? Yakni kita dimudahkan berbuat kebaikan. Dimudahkan buat kebaikan. Itu tanda ditarik mendekat. Nah, barang siapa sedang dihinakan oleh Allah, barang siapa sedang tidak disukai oleh Allah, maka Allah biarkan. Allah jerumuskan, dibiarkan. Misalnya ya, hari Senin saya mabuk minum khamr. Ya. Allah kasih peringatan, nasihat kanan kiri, kebal. Maka Allah biarkan, gak ditarik. Kenapa? Karena ketika ada potensi Allah pancing dengan umpan lewat nasihat orang, saya nggak merespon, nggak mau sadar juga, maka Allah nggak akan ngasih umpan lagi untuk mancing kita. Dibiarin, nancep. Ya. Maka kita sebagai paku nancep kepada kebendaan, nggak bisa ditarik oleh magnet. Sekarang kesimpulannya, Allah berbuat pakai kata kerja fa'ala, makanya sebagai pola. Karena dari kata fa'ala itulah lahirlah kata kerja yang lainnya. Berarti semua kata kerja kita itu adalah bermula dari rencana Allah seluruhnya. Kenapa? Karena setiap ada fi'lun pasti ada fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada pelakunya. Siapa pelakunya? Allah yang berbuat. Makanya Allah melarang kita menipu. Allah melarang kita membuat kerusakan. Karena Allah tidak mau bersedia jadi fa'il, jadi pelaku atas perbuatan kita. Wah. Makanya dalam tasrifan, fahuwa fa'ilun, wadaka maf'ulun. Apa? Dialah Allah sebagai pelakunya. Dan manusia wadaka sebagai objeknya. Apa daka? Sama dengan dalika. Bedanya apa? Kalau dalika nunjuknya jauh, kalau daka nempel. Daka itu nempel. Maksudnya bahwa ketika Allah itu berencana sebagai pelaku dalam amalan kita, maka amalan kita adalah jadi maf'ul, menempel, ya, mengatasnamakan Allah yang berbuat. Makanya kita kalau habis nolong orang jangan muji diri. Coba kalau tadi nggak ada saya, mati orang itu, berarti lupa Tuhan saya itu. Kita tuh maf'ul, daka, maf'ul yang menempel dengan perbuatan Allah. Jadi kita jangan memuji diri kalau sudah berkebaikan. Ingatlah, kita itu adalah maf'ulun, objek yang ditempeli, sifat-sifat ketuhanan yang ditempeli. Inna robbaka suatu fa'alun, yang maha berbuat lima yuridu, bagi apa yang dia inginkan. Jadi itulah hikmahnya kenapa lafadz fa'ala sebagai akar kata seluruh kata kerja. Makanya jadi wazan, jadi pola. Karena semua kata kerja
lahirnya dari rencana Tuhan seluruhnya. Sedangkan fa'ala adalah satu-satunya kata kerja di Al-Quran yang dipakai oleh Allah. Manusia nggak boleh nggak boleh kata kerja fa'ala, nggak boleh. Ini hikmahnya dari lafadz fa'ala sebagai wazan, tolak ukur dalam segala fi'il atau kata kerja seluruh yang dibuat oleh manusia. Itu dulu singkat dari saya tentang hikmah dibalik dipilihnya lafadz fa'ala sebagai acuan paling mendasar untuk mengukur atau meninjau atau mengelompokkan bunyi-bunyi kata kerja di Al-Quran. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang tanyakan, silakan hostnya dibacakan. Boleh? Baik, Ustadz. Ada satu pertanyaan. Bagaimana mengetahui bahwa ain fi'il itu berbaris fathah, kasrah, atau domah? Itu aja, Ustadz. Bentar ya. Sekarang kita ambil lagi ketampilan tadi. Biar saya nggak nulis ya, ambil lagi aja. Bentar ya. Saya buka mundur ke belakang terus, ke atas. Bentar. Nah, ini aja ya. Kita lihat. Jadi, ini yang ini aja. Ini aja ya. Nah, ini. Huruf fa, ain, lam. Ya. Fa, ain, lam. Ini kan kosongan. Nggak ada harokatnya. Nah, kalau di harokati ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, kenapa cuma ada 3? Ya, sederhana jawabannya. Karena tanda baca harokat ada 3 bunyi. A, I, U. Ya. Fa'ala, fa'ila, fa'alu. Nah, ketiga lafaz inilah dipakai sebagai pola atau acuan untuk mengelompok-kelompokkan kata kerja di Al-Quran. Ketiga ini. Jadi arti sama ini, mengerjakan semua sama. Nah, untuk mengetahui suatu lafaz fa'il bunyinya apa, itu pertama adalah kalau pembelajaran tingkatan paket 3, itu untuk mengetahui Ustadz, mengetahui apakah fa'ala, fa'ila, fa'ula, itu dilihat dari bunyi kata kerjanya. Misalnya loh ya, kita buka. Nih, misalnya di Al-Quran ketemu kata apa? Apa artinya? Menulis. Bagaimana polanya kata apa? Fa'ala. Dari mana? Karena fathah. Jadi berangkat dari karena ketahuan taknya fathah, maka kita nulis polanya, akhirnya difathahkan, disamakan. Karena bunyi pola, bunyi wazan, bunyi ain mengikuti bunyi huruf tengahnya kata kerja itu. Ya. Nah, contoh lagi, kita nemu di ayat berbunyi hasiba. Apa hasiba? Artinya mengira atau menghitung. Hasiba itu polanya apa ya? Fa'ila. Dari mana taunya? Karena senada dengan AIA, fa'ila. Jadi fa-nya dibayangkan sejajar dengan ha, ai-nya dibayangkan sejajar dengan sin, lamnya dibayangkan sejajar dengan ba. Jadi kalaupun fa, ain, lamnya gundul, Arabnya gundul, gak bisa korokati sesuai dengan bunyi kata kerja itu. Kata hasiba maka berbunyi fa'ila. Ikuti bunyi fi'ilnya atau bunyi kata kerjanya. Ini tingkatan paket 3. Nah, kalau tingkatan paket 7 ke atas, sebaliknya. Yang gundul adalah, yang Arab gundul adalah lafaz ayatnya, lafaz kalimatnya, sedangkan wazannya berharokat. Fa'ila, fa'ula. Tinggal nyocokin kata kerja ini hak sin sama ba masuk mana? Masuk fa'ala, masuk kelompok fa'ula atau kelompok fa'ila. Itu ada contoh-contohnya di dalam ayatnya. Itu jawaban singkat dari saya tentang untuk mengetahui kapannya ain a, ainnya kasroh atau u menyesuaikan dengan bunyi huruf tengahnya kata kerja tersebut. Satu lagi barangkali ada? Cukup Ustaz, sudah habis. Boleh. Itu dulu ya sebentar hari ini. Maaf jika tadi kajiannya kurang lengkap atau kurang sempurna, bisa dilengkapi dengan sumber yang lainnya. Itu dulu. Sahabat buku kiriman dari saya, file PDF-nya dan juga file rekamannya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.